Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya. Sekarang belajar Q. Bacanya Q. Nulisnya QW, tapi bacanya Q. Oke. Nah, berbeda dengan stack, maka di sini pengertian operasi dan cara kerjanya itu berbeda dengan stack. Kalau di stack ada inisialisasi, push, pop, is empty. Nah, kalau di Q operasinya create, enqueue, dequeue, clear, is empty, dan is full. Nah, beda dengan stack. Kalau Q itu adalah first in, first out. Kita udah belajar di stack. Stack itu tumpukan, berarti last in, first out, atau LIFO. L-I-F-O. Nah, kalau Q berarti ini adalah antrian. Nih, kalau antri jadi first in, first out. Contohnya kalau kita akan beli tiket. Nah, ada antrian seperti ini. Ya, ada antrian. Anak pertama, kedua, tiga, dan keempat. Kemudian anak pertama ini dia membeli tiket. Nah, setelah beli tiket, dia akan masuk ke arena bermainnya. Maka anak kedua akan dilayani untuk membeli tiket. Kemudian anak kedua ini nanti datang lagi antrian berikutnya. Nih, dilayani. Nah, jadi contohnya seperti tadi itu. Ya, kita lakukan antrian pembelian tiket. Nah, ini tiket, terus antriannya pindah, terus ada lagi pengantri yang baru. Nah, datang yang baru, maka nanti akan yang paling depan itu, yang paling awal, yang pertama dilayani untuk membeli tiket. Nah, elemennya di sini yang pertama masuk antrian maka akan keluar pertama kali. Terus ada DQ. DQ itu artinya mengeluarkan satu elemen dari suatu antrian. Kalau di stack itu kita lakukan pop, ya, POP. Nah, kalau di stack, kalau di Q kita gunakan DQ. Kemudian, nah, antrian ini atau Q kita bisa gunakan array, menggunakan linear array dan circular array. Nah, kita lihat di sini ada variabel masuk, jadi masuk dan keluar itu berbeda tempatnya. Nah, kemudian antrian pertama, kemudian ada tukang tiketnya. Nah, kalau antrian di stack itu bukan antrian. Nah, kalau stack itu berarti tumpukan. Nah, kalau tumpukan berarti kita sebut dengan topnya. Nah, topnya berarti di sini adalah anak yang pertama kali datang, atau kita sebut dengan front atau headnya. Setelah itu ada lagi variabel rear atau tail atau ekor. Jadi orang atau data yang terakhir datang. Nah, data terakhir datang. Front atau head itu adalah data yang paling awal datang. Rear terakhir. Head itu yang awal. Nah, di sini kita gunakan Q linear array. Nah, kita butuh dua variabel front
dan rear. Front, data awal, rear, data akhir. Nah, di sini kita punya 10 elemen, maka arraynya kita gunakan Q untuk antrian elemen D10, indeksnya dari 0 sampai 9, maka nilai N-nya 10. Di situ indeksnya 9, berarti N kurang 1. Nah, di sini contohnya saya punya frontnya di elemen ketiga, maka variabel F-nya kita simpan di 3. Kemudian variabel rear-nya atau ekornya ada di 6. Nah, contoh seperti ini. Di sini front itu sama dengan head, sama dengan F, sama dengan depan. Jadi kita buat variabel F untuk depan dan R yaitu rear atau tail untuk belakang. Nah, di sini operasinya kita bisa gunakan proses NQ dan DQ pada proses seperti ini. Ini jika datanya ada di elemen 3 dan di elemen 6, maka prosesnya kita bisa lakukan NQ dan DQ. Kemudian di sini arraynya kita gunakan Q, ada 10 elemen, kemudian ada 2 buah indeks, F depan dan R belakang. Kemudian R sama dengan 6. R sama dengan 6 ini berarti R sama dengan 6 berarti pengantri yang paling belakang ada di lokasi nomor 6. Nah, R itu adalah belakang, rear 6. Di sini R 6. Oke. Kemudian ada F sama dengan 3. F 3. F itu berarti depannya 3. Jadi R sama dengan 6 kita asumsikan pernah masuk 7 pengantri. Jadi dulu sebelum proses ini pernah ada antrian dari 0 sampai 6, berarti udah 7 elemen yang pernah masuk ke sini. Kemudian frontnya 3, di sini 3, berarti elemen 0, elemen 1 dan elemen 2 ini sudah selesai dilayani atau dilakukan proses, maka frontnya akan pindah ke 3. Oke, ada definisi NQ di sini. NQ di situ untuk menambahkan elemen. Kalau di stack adalah push. Jadi kalau di Q kita gunakan NQ. Nah, penambahan elemen ini kita tambahkan di paling belakang, bukan di front, tapi di rear. Kemudian penambahan elemen ini, nah kita lakukan di rear. Jadi rearnya itu akan bergeser. Nah, ini caranya dengan melakukan increment counter. Jadi R tambah 1. Ya, kalau di stack berarti topnya yang ditambah 1. Ada NQ untuk menambahkan, berarti ada DQ untuk menghapus elemen terdepan. Jadi menghapusnya itu bukan di rear, bukan di belakang, tapi di depan. Nah, caranya menggeser semua antrian ke depan dengan mengurangi rear dikurang 1. Oke, pergeseran kita gunakan looping. Prinsipnya first in first out, maka prosesnya ada inisialisasi sama dengan stack. Kita lakukan inisialisasi dulu,
kemudian ada proses enqueue untuk menyisipkan data atau simpan data, lalu ada proses dequeue untuk keluar atau kita sebut juga ambil atau dilayani atau dibaca. Ada lagi, nah kalau di queue ada satu proses, yaitu clear, kembali ke keadaan awal. Seperti apa? Kita lanjutkan materinya.